Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas IPA saya yang berjudul unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum kita mulai ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sifa Mazai Lutfiah dari kelas 8B dengan nomor absen 30. Mari kita masuk ke penjelasannya. Di soal yang pertama, kita akan menentukan benda mana yang termasuk unsur, senyawa, atau campuran. Yang pertama ada emas dan tembaga. Emas dan tembaga adalah unsur karena keduanya hanya terdiri dari satu jenis atom saja, yaitu atom emas dan atom tembaga, dan tidak dapat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Masih di soal yang pertama, kita akan menentukan teh, es campur, dan perhiasan emas. Ketiganya merupakan campuran karena terdiri lebih dari satu jenis zat yang menyatu. Teh adalah campuran air dan ekstrak teh. Es campur mengandung air, es, sirup, dan bahan-bahan lainnya. Perhiasan emas, khususnya yang digunakan untuk cincin atau kalung, biasanya mengandung campuran emas murni dengan logam lain untuk membuatnya lebih kuat dan tahan lama. Masih di soal yang pertama, kita akan menentukan gula pasir dan air putih. Keduanya merupakan senyawa karena keduanya terbentuk dari unsur-unsur kimia yang berikatan. Gula pasir atau sukrosa adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan air putih adalah senyawa anorganik yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kita lanjut ke soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat, terlihat ataupun tidak terlihat, terdiri atas unsur. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Apakah kalian tahu bahwa terdapat 3 macam unsur, yaitu unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam? Yang pertama ada unsur logam. Unsur logam adalah zat padat yang umumnya memiliki sifat fisik seperti titik leleh tinggi, mengkilap, dan dapat ditempa. Yang kedua ada unsur semilogam atau metaloid. Unsur metaloid memiliki sifat-sifat yang mirip dengan logam dan non-logam. Mereka dapat mengantarkan panas dan listrik, namun tidak sebagus logam. Mereka juga dapat memiliki sifat-sifat yang menyerupai non-logam seperti menjadi rapuh dan tidak mengkilap. Yang terakhir ada unsur non-logam. Unsur non-logam merupakan kebalikan dari unsur logam. Non-logam cenderung kusam, isolator listrik dan panas, dan rapuh. Di soal yang keempat, terdapat contoh nama unsur dengan nama latin beserta lambangnya. Yang pertama ada hidrogen, yang memiliki nama latin hydrogenium dan memiliki lambang unsur H. Selanjutnya ada helium yang memiliki nama latin helium dan lambang unsurnya adalah He. Yang ketiga ada lithium dengan nama latin lithium dan lambang unsurnya adalah Li. Kita lanjut lagi, ada beryllium dengan nama latin beryllium dan lambang unsurnya adalah Be. Yang kelima ada boron dan memiliki nama latin yaitu boron dan lambang unsurnya adalah B. Yang kelima ada karbon, memiliki nama latin karbon dan lambang unsurnya adalah C. Yang ketujuh ada nitrogen dengan nama latin nitrogen, lambang unsurnya adalah N. Yang selanjutnya ada oksigen, memiliki nama latin oksigenum, lambang unsurnya adalah O. Yang kesembilan ada fluorin dengan nama latin fluorin dan lambang unsurnya adalah F. Yang terakhir ada neon, memiliki nama latin neon dan lambang unsurnya adalah Ne. Di soal yang kelima, apa yang kalian ketahui tentang senyawa? Senyawa terbentuk karena adanya dua unsur atau lebih yang berkaitan secara kimia. Meskipun senyawa terdiri atas unsur-unsur, saat unsur tersebut berkaitan, zat yang terbentuk ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Di soal yang keenam, di sini ada 3 contoh senyawa beserta unsur penyusunnya. Yang pertama ada air, unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Yang kedua ada garam dapur, dengan unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. Yang ketiga ada gula, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Lanjut, ada asam cuka yang memiliki unsur penyusun karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kelima ada asam klorida, memiliki unsur penyusun hidrogen dan klorin.
Di soal yang ketujuh, apa sih yang dimaksud campuran? Campuran terdiri atas dua atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Di soal yang kedelapan, kita akan membahas perbedaan campuran homogen dan heterogen beserta contohnya. Yang pertama ada campuran homogen. Komposisi seragam di seluruh bagian, tidak dapat dibedakan secara fisik, hanya memiliki satu fase, sifat seragam di seluruh bagian. Lanjut ke campuran heterogen. Komposisi tidak seragam, dapat dibedakan secara fisik, memiliki dua fase atau lebih, dan yang terakhir, sifat tidak seragam. Sekarang kita akan membahas soal nomor 9 dan nomor 10. Sekarang kita akan membahas nomor 9 terlebih dahulu ya. Kita akan melengkapi tabel beserta unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama kita bahas ada unsur. Disusun oleh zat tunggal, tidak dapat dibedakan, terdiri atas satu jenis atom, dan tersedia di alam. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada senyawa. Yang pertama, zat tunggal. Yang kedua, dapat diuraikan. Yang ketiga, terbentuk dari dua unsur atau lebih. Yang keempat, terdiri atas dua jenis atom atau lebih. Yang terakhir, ada campuran. Yang pertama, dapat dipisahkan. Yang kedua, tidak dapat diuraikan. Yang ketiga, memiliki sifat zat asal. Keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Kita akan masuk ke penjelasan nomor 10. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi bisa berupa zat tunggal dan campuran. Zat tunggal bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama bisa berupa unsur, dan yang kedua bisa berupa senyawa. Unsur terdiri dari tiga, yaitu logam, non-logam, dan semilogam atau metaloid. Campuran juga dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu homogen dan heterogen. Sekian penjelasan tugas IPA kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.